Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam seri pembelajaran bahasa Inggris. Dan topik kita hari ini adalah simple past tense atau kalimat bentuk lampau sederhana. Mungkin tense ini adalah yang paling seksi di antara tense-tense yang lain dalam bahasa Inggris. Karena kita sangat sering menggunakan tense ini dalam konteks komunikasi kita sehari-hari. Salah satunya misalnya kita bercerita. Kita dapat bercerita apa saja tentang mimpi kita semalam, bercerita tentang kecelakaan yang kita temui di jalan, atau bercerita tentang pacar kita, atau bercerita tentang kisah-kisah tempo dulu. Kita membutuhkan tense ini untuk menceritakan semua hal tersebut jika bahasa yang kita gunakan dalam bercerita adalah bahasa Inggris. Oke, kalau begitu siapkan diri kalian. Stay tuned and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Kita lihat yang pertama pada pengertiannya. Simple past tense is a tense that is used to describe completed activity that happened in the past. Sebuah bentuk kalimat yang digunakan untuk menggambarkan kejadian atau aktivitas yang telah terjadi dan telah selesai terjadi di masa lalu. Awal dan akhir dari kejadian tersebut atau aktivitas tersebut telah terjadi di masa lalu, tidak ada lagi di sekarang. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Panah ini menunjukkan garis waktu, sementara titik biru terang menunjukkan waktu sekarang. Titik biru yang gelap menunjukkan waktu yang baru saja lewat, dan titik yang berwarna hitam menunjukkan waktu yang telah sangat lama berlalu. Rangkaian waktu yang menjadi tempat bermain untuk bentuk kalimat simple past tense dimulai dari waktu yang baru saja berlalu sampai pada waktu yang telah sangat lama berakhir. Contoh sederhananya seperti kita lagi duduk-duduk santai, kemudian ada seseorang yang melempar sesuatu ke arah kita, batu atau apa. Pertanyaan kita yang paling pertama adalah who did it? Kita tidak menggunakan pertanyaan who do it, tapi kita menggunakan who did it. Walaupun kejadian baru saja terjadi beberapa detik yang lalu, tetapi kita menggunakan who did it. Atau untuk menceritakan sebuah legenda pada masa lampau, kita menggunakan kalimat seperti long time ago there lived a beautiful girl called Wakewa. She lived all alone in the middle of the tight forest. Tinggal sendirian di hutan yang luas, lebat, mungkin Suanggi, and so on and so on. Mempelajari bentuk simple past tense bukanlah sesuatu yang sulit. Misalnya kita buat kalimat seperti saya jalan, atau dia jalan, atau mereka jalan, dan seterusnya. Yang kita lakukan dengan subjek seperti I, you, he, she, it, we, dan they. Kita hanya tinggal menambahkan satu kata, yaitu walked. Kata walked. Kita menghasilkan I walked, you walked, she walked, we walked, dan seterusnya. Kata walked di sini dapat diletakkan pada semua subjek tersebut, dan sebuah kalimat afirmatif dalam bentuk lampau sederhana sudah kita hasilkan. Kita dapat membuat kalimat-kalimat ini menjadi bentuk negatif dengan cara menyisipkan kata did not, yang biasa disingkat didn't sebelum kata walk. Yang perlu kita ingat di sini, pada saat kita menempatkan kata did dalam membuatnya menjadi kalimat negatif, kata walked tadi harus kita kembalikan ke bentuk dasarnya, yaitu kata walk tanpa ed. I didn't walk, she didn't walk, they didn't walk, dan seterusnya. Kemudian untuk membuatnya menjadi kalimat tanya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita pindahkan kata did ke depan subjek. Did I walk? Did you walk? Did he walk? Dan seterusnya. Mungkin kita bisa menambahkan bentuk negatif. Didn't he walk? Maybe. Atau kita juga dapat menambahkan kata tanya seperti why, when, where di depannya. Why did you walk? Why did he walk? Why did she
walk, dan seterusnya tanpa perlu mengubah struktur dari kalimat tersebut. Kenapa kita menggunakan did, bentuk lampau dari do, bukan was, were, bentuk lampau dari am, is, are? Karena kalimat ini adalah kalimat verbal, di mana kalimat verbal itu sendiri adalah kalimat yang menggunakan finite verb sebagai predikatnya. Finite verb itu sendiri biasanya disebut juga dengan main verb atau kata kerja utama. Tetapi kita akan membahas verbal non-verbal atau kata kerja finite dan infinite pada topik-topik yang lain. Untuk kali ini kita fokus saja dulu pada simple past tense. Kita kembali ke laptop. Sama sekali tidak sulit, bukan? Dengan satu kata saja, kata walked, kita bisa menghasilkan sekitar 32 variasi kalimat simple past tense dalam satu kesempatan. Kita lihat kata walk di sini. Bentuk dasar dari kata walked adalah kata walk atau to walk. Kita hanya menambah ed di belakangnya untuk membuatnya menjadi bentuk lampau. Perubahan seperti ini biasanya terjadi pada bentuk kata kerja regular atau regular verb. Terkait dengan perubahan bentuk menurut waktu kejadiannya, kita mengenal dua bentuk kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja regular atau regular verb seperti yang tadi sudah kita bahas, di mana dalam bentuk lampaunya kita hanya menambahkan ed di akhir bentuk dasarnya. Contohnya kata walk menjadi kata walked. Yang kedua adalah irregular verb, di mana perubahan kata kerjanya tidak beraturan. Misalnya kata go atau pergi dalam bahasa Indonesia. Kata go adalah bentuk dasar dan bentuk lampaunya adalah kata went. Yang dimaksudkan dengan bentuk lampau di sini adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Jadi kalau kalian cari pada tabel perubahan kata kerja, kalian cari pada bentuk kedua atau verb to. Masih ada kata kerja bentuk yang ketiga, yaitu past participle. Namun kita tidak gunakan di sini. Kalau past participle itu lebih merujuk pada aktivitas yang bersifat pasif atau sejenisnya. Namun kita akan bahas poin tersebut pada kesempatan yang lain. Kita kembali pada topik kita. Untuk membuat kalimat bentuk simple past tense dengan menggunakan irregular verb terkait dengan struktur kalimat, kita tetap menggunakan struktur yang sama. Perbedaannya hanya terdapat pada perubahan bentuk lampaunya saja. Di sini kita lihat I went, she went, they went, seperti itu dan seterusnya untuk kalimat afirmatif. Kemudian untuk membuatnya menjadi kalimat negatif juga sama, tinggal kita sisipkan did not atau didn't. Lalu apa? Kita kembalikan kata kerjanya ke bentuk dasarnya. Kita tidak mengatakan I didn't went, tetapi I didn't go, she didn't go, they didn't go, dan seterusnya. Untuk membuatnya menjadi kalimat tanya juga kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada regular verb, yaitu kita meletakkan kata did di depan subjek. Did she go? Did you go? Dan seterusnya. Atau kita menambahkan bentuk negatif ke dalam kata tanya tersebut. Didn't she go? Didn't she go anywhere? Kita juga bisa menambahkan kata tanya. Why did she go? When did she go? Where did she go? Dan seterusnya. Sama juga seperti yang tadi kita lakukan kepada bentuk regular verb. Jadi hanya seperti itu saja cara membuatnya menjadi bentuk simple past tense. Kalau kita sudah menguasai dasarnya tersebut, tinggal kita kembangkan saja sesuai dengan konteks yang kita temukan di lapangan. Misalnya konteks waktu. Yang pertama untuk recent past activity atau aktivitas yang baru saja berlalu, beberapa waktu yang lalu lah. I went to school yesterday. Kemarin saya pergi ke sekolah. Kata kemarin di sini menunjukkan near past atau recent past, waktu yang baru saja berlalu. Kemudian ada distant past atau kejadian yang telah terjadi jauh di masa yang lalu. Misalnya hobbits lived here long time ago. Hobbits tinggal di sini atau mendiami daerah ini di masa yang lampau. Kita juga bisa membentuk timeless expression atau tanpa menambahkan ekspresi waktu. Misalnya she cooked, dia memasak.
kata cook di sini sudah memberikan gambaran bahwa aktivitas memasak tersebut terjadi pada waktu yang lampau. Kemudian dari konteks ekspresi, simple past tense biasanya digunakan untuk yang pertama menyatakan kejadian yang terjadi pada masa lalu. Contoh kalimatnya seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, semuanya itu tentang kejadian yang terjadi pada masa lalu. Kita tambahkan satu contoh lagi, misalnya I met a beautiful girl last night. Kemudian yang kedua menyatakan kebiasaan, sebuah kebiasaan di masa lalu. Kita lihat contoh kalimatnya. The primitives gathered food from nature, atau manusia purba mencari makanan dengan cara mengumpulkannya dari alam. Atau contoh kalimat yang berikutnya, my father used to smoke when I was young. Ayah saya biasa merokok waktu saya masih kecil. Ada sedikit catatan tambahan untuk jadi referensi bagi kita terkait dengan perubahan kata dalam bentuk lampau, khususnya untuk regular verb atau kata kerja berubah peraturan. Sebagian besar regular verb perubahannya ke bentuk lampau dilakukan dengan menambahkan imbuhan ed di belakang kata seperti yang kita contohkan tadi di depan, kata walk menjadi kata walked. Namun terdapat beberapa pengecualian untuk beberapa jenis kata. Kita lihat. Yang pertama, untuk kata kerja yang bentuk dasarnya sudah memiliki huruf e di akhir kata seperti kata use dan kata hope, kita tidak perlu lagi menambahkan huruf e di sana. Kita cukup menambahkan huruf d saja sehingga dia menjadi used dan hoped. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf y atau huruf y seperti pada kata try dan kata fry, mencoba dan memasak. Di sini huruf y-nya kita hilangkan, kita lesapkan dia dan kita ganti dengan ied atau dibaca id, seperti menjadi tried dan fried. Selain itu, untuk kata kerja yang susunan hurufnya jika kita lihat dari belakang kata terdiri dari susunan konsonan, kemudian vokal, kemudian konsonan. Seperti kita lihat pada contoh kata stop. Kita lihat susunannya dari belakang, huruf P itu konsonan, kemudian huruf O itu vokal dan huruf T itu konsonan. Untuk susunan kata seperti ini, untuk membuatnya menjadi bentuk lampau, huruf terakhirnya kita gandakan. Misalnya di sini huruf P kita tambah satu lagi, kemudian kita tambahkan ed setelahnya, jadi menjadi stop. Sementara itu untuk bentuk irregularnya atau irregular verb, kita tidak memiliki aturan khusus terkait dengan perubahannya. Satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa menguasai kata kerja berubah tidak beraturan atau irregular verb ini adalah dengan cara menghafalnya atau mengingatnya. Oke, saya pikir cukup sekian dulu materi kita hari ini, simple past tense. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa putar kembali videonya berulang-ulang untuk membantu kalian dalam penguasaan materinya. Atau kalau masih menemukan kesulitan juga, kalian bisa menanyakan secara langsung kepada saya melalui kolom komentar. Oke, jangan pernah berhenti belajar demi masa depan kalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan ciao.